Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini adalah podcast dari Texco Solution yang mana akan membahas mengenai tax, accounting, customs, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Feli, dan pada kesempatan kali ini akan menemani kalian untuk membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-35 dari Texco Talks, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait dengan reksadana yang dikemas dalam judul Investasi Tanpa Potongan, Mengapa Reksadana Jadi Anak Emas Perpajakan. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa untuk menjawab dan membahas terkait topik tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa. Halo Kak Nopi, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kak Feli gimana kabarnya? Baik juga. Oke Kak Nop, silahkan memperkenalkan diri ke Sobat Texco. Oke, terima kasih. Halo Sobat Texco, perkenalkan saya Nopi Rasyanti, bisa dipanggil Nopi, dan saya salah satu Tech Associate dari Texco Solution. Oke, terima kasih Kak. Nah, itulah perkenalan singkat ya dari Kak Nopi selaku narasumber kita pada podcast kali ini. Selanjutnya mungkin langsung kita mulai aja kali Kak ya. Oke. Kak Nopi dan juga Sobat Texco semuanya ya, seperti yang kita ketahui bersama, bukan menjadi rahasia lagi kalau misalnya reksadana ini merupakan salah satu instrumen investasi. Tapi banyak mungkin ya di antara kita yang terlewat gitu ya, atau belum terinfo bahwa reksadana ini sebenarnya memiliki keunggulan dari sisi perpajakannya. Nah, kenapa gitu kan? Ini yang akan kita bahas nanti. Nah, tapi sebelum kita memasuk lebih dalam ke aspek pajaknya, boleh nih Kak Nopi dijelaskan dulu sebenarnya apa sih reksadana ini dan apa sih peran penting dari manajer investasi di belakangnya? Silakan Kak. Baik Kak Feli, secara sederhana reksadana itu merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau bisa disebut investor ya. Nah, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau pasar uang yang dilakukan oleh manajer investasi. Dan manajer investasi di sini itu merupakan otak di balik setiap produknya si reksadana tersebut. Nah, misalkan kalau diibaratkan nih ya Kak ya, seperti kita makan di restoran nih. Misalkan Kak Feli ini sebagai investor nih. Kalau diibaratkan Kak Feli ini makan di restoran, Kak Feli ini sebagai pelanggan yang punya uang tapi tidak sempat masak nih. Jadi makanya Kak Feli ke restoran. Betul. Nah, dan di sini ada peran yang namanya itu manajer investasi nih Kak, sebagai koki profesional yang meracik bahan makanannya. Dan sedangkan di sini juga ada portofolio efek. Nah, di sini yang merupakan menu makanan nih Kak, yang udah diracik sama si manajer investasi tadi, yang terdiri dari berbagai bahan, misalkan saham, obligasi, dan lain-lainnya. Nah, diibaratkan seperti itu Kak. Oke, selain nggak sempat masak, mungkin gabut aja ya, kayaknya kaya nih banyak duit ke restoran aja gitu kayak. Iya. Oke, kalau misalnya kita ibaratkan sebagai ketika kita makan di restoran ya kayak kakak sebutkan tadi, sebenarnya kalau di restoran ini kan menunya banyak nih kak ya. Nah kalau reksadana sendiri itu jenisnya banyak juga kak atau cuma satu doang nih? Nah, jika dilihat dari portofolio investasinya, reksadana itu dibedakan menjadi 4 ya Kak. Yang pertama itu reksadana pasar uang atau money market funds. Yang kedua itu reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Terus yang ketiga itu ada reksadana saham atau yang disebut equity funds. Dan yang terakhir itu ada reksadana campuran. Nah, misalkan Kak Feli nih sebagai pemula ingin menjadi investor nih. Nah, Kak Feli boleh dulu terjun ke reksadana pasar uang, Kak. Karena di sini reksadana pasar uang itu kita bisa belajar investasi dengan risiko yang paling rendah, Kak. Dan pergerakannya masih cenderung naik dan stabil. Jadi cocok untuk kita sebagai pemula menjadi investor, Kak. Oke, ya Sobat Texco itu sekalian tips ya untuk memilih kalau misalnya mau investasi itu bagusnya awalnya ke RDPU dulu gitu Kak ya. Oke, nah kan
episode kita ini judulnya ada sebutannya anak emas gitu Kak ya, terkait dengan reksadana ini. Nah kalau misalnya kita biasanya dapat untung itu entah dari bisnis atau dari bunga bank, pendapatan bunga bank misalnya. Nah tentunya kan itu dikenakan pajak ya Kak. Nah katanya khusus reksadana ini ada perlakuan istimewa alias karpet merah gitu ya. Nah, tapi jadi benar nggak sih kalau misalnya keuntungan yang kita dapatkan dari reksadana ini itu bersih tanpa potongan pajak? Nah, kalau secara hukum pun maksudnya ada nggak undang-undang yang melindungi maksudnya keuntungan investor atas reksadana ini gitu, Kak? Baik, Kak. Nah, dari dasar hukum utama reksadana di Indonesia ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal nih, Kak. Cuman sekarang itu telah diperbaharui ya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dengan status hukum bukan objek pajak. Nah, poin yang utama ini di dasar hukum tentang reksadana ini yaitu merujuk pada Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 3 huruf I, Kak. Itu poin paling mendasarnya yaitu menyatakan bahwa keuntungan laba yang diterima oleh pemegang unit atau kita sebagai investor itu dari penyertaan reksadana dikecualikan dari objek pajak, Kak. Nah, intinya dari dasar hukum tersebut bahwa negara itu memberikan karpet merah kepada para investor di reksadana. Oke. Berarti kalau dilihat dari dasar hukumnya seperti itu, Kak, ya. Nah, terus kenapa sih sebenarnya reksadana itu disebutkan sebagai anak emas, Kak? Apa yang buat dia spesial? Baik, Kak Feli. Pertanyaan ini sangat menarik ya, Kak ya. Mengapa disebut anak emas dan bebas pajak ya, Kak ya? Karena di sini reksadana dijuluki sebagai anak emas itu karena satu keistimewaan utama yaitu para investor itu tidak perlu memotong atau membayar pajak lagi, Kak, atas keuntungan yang mereka terima. Nah, kembali lagi ya ke dasar hukum yang sudah saya bahas tadi ya, Kak ya, bahwa Undang-Undang Pasal 4 Ayat 3 huruf I itu yang menyatakan bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan dari kontrak atau investasi kolektif dikecualikan dari objek pajak, Kak. Nah, artinya di sini keuntungan yang Kakak dapatkan nih saat harga reksadana, misalkan nih Kakak beli reksadana dengan harga 1.000, terus Kakak jual 1.200. Nah, intinya itu tidak dikenakan potongan pajak lagi, Kak, pada saat cair keuntungan Kakak ke rekening Kakak. Terus sedangkan nih, Kak, dibandingkan dari instrumen lain seperti deposito yang masih ada potong pajak final 20% ya kan, Kak. Terus obligasi yang kuponnya dipotong PPh final 10% juga. Sedangkan reksadana di sini kita benar-benar menerima bersih dari keuntungan yang kita peroleh tanpa pemotongan pajak, Kak. Dan perlu kita garis bawahi juga ya, Kak ya, bahwa reksadana ini bukan produk kebal pajak, Kak. Nah, melainkan produk yang pajaknya itu sudah dibayarkan di tingkat aset, Kak. Jadi konsep reksadana itu pajak sudah selesai di dapur, Kak. Maksud dari pajak sudah selesai di dapur ini itu bahwa manajer investasi itu sudah membayar pajak saat mengelola aset di dalam reksadana. Bagian yang pengelolaan reksadana itu yang disebut yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya itu yang manajer investasi, bahwa nah manajer investasi inilah yang akan memotong atau membayar pajak pada saat pengelolaan aset kita. Jadi negara tetap dapat pajak, Kak, sebenarnya, tapi bukan ditarik dari kantong kita sebagai investor. Jadi ketika kita mendapatkan keuntungan dari penjualan reksadana, nah itu sudah bersih tanpa pemotongan pajak, Kak, karena sudah dibereskan oleh manajer investasi sebelumnya. Karena di level instrumen ini sudah dipajaki ya, Kak ya, maka pemerintah itu tidak mengenakan pajak ganda, Kak, atau double taxation ya, Kak, saat keuntungan tersebut. Jadi bagi investor itu sudah menerima benar-benar bersih dari pajak atau biaya yang lainnya. Jadi memang sebenarnya MI atau manajer investasinya itu yang sudah memotong dan ituin pajaknya gitu, Kak ya. Kita terima bersih ibaratnya gitu ya, Kak. Ibaratnya kalau misalnya kita kerja di kantor kan ada yang namanya gaji kotor terus masih dipotong BPJS dan pajak gitu ya. Tapi kalau di reksadana ini
apa yang kita lihat di aplikasi itulah yang kita dapat gitu Kak ya. Nah, boleh dijelaskan nggak Kak, bagaimana sih sebenarnya dapur reksadana ini bekerja sehingga biaya manajer investasi sampai biaya bank kustodian itu sudah beres sebelum harganya muncul ke publik gitu Kak? Baik Kak Feli. Nah, dalam investasi reksadana ini, harga yang Kakak lihat setiap hari di aplikasi itu yang disebut NAB atau nilai aktiva bersih itu adalah harga bersih, Kak. Mhm. Nah, artinya segala biaya operasional seperti kayak biaya gaji manajer investasi, Mhm. biaya bank kustodian atau Mhm. biaya transaksi lainnya. Nah, itu sudah dipotong, Kak, dari total dana kelolaan sebelum harga unit itu diumumkan ke publik, Kak. Mhm mhm. Jadi keuntungan yang Kakak lihat di grafik, aplikasi itu sudah Mhm. bersih, Kak, atau Oke. bahasanya itu udah suci, Kak. Keren Nah, banget ya. iya, kamu tuh nggak perlu lagi, Kak, pusing ngitungin berapa biaya buat manajer Mhm. investasi, berapa ya angka biaya untuk, biaya transaksi lainnya. Nah, itu nggak perlu lagi, Kak, karena kita udah benar-benar bersih. Nah, sama juga dengan pelakuan si, biaya pajak nih, Kak. Mhm. Kita sebagai investor itu sudah tidak, pusing lagi nih mikirin Iya. biaya pajaknya, karena itu sudah bersih dan biaya pajaknya itu udah dibebaskan, Kak, dari, keuntungan, bagi investornya. Berarti Oke. keuntungan yang diterima sama investor itu udah benar-benar bersih dari biaya apapun, Kak, termasuk biaya pajak. Oke oke, Kak. Kalau gitu sebenarnya kan kalau kita ngomongin investasi kan pasti kita pengen cuan lah ya, Kak, Mhm, pengen dapat keuntungan gitu kan. mhm. Nah, kalau dalam hal pajak, apa sih sebenarnya perbedaan dari reksadana dengan instrumen investasi lainnya, Kak? Baik, Kak. Nah, perbandingan reksadana, sama dengan instrumen lainnya itu, ada beberapa nih, Kak, ya. Mhm. Reksadana ini kan bebas pajak nih, Kak, atau Iya. capital gain lah, keuntungan penjualan dan dividennya itu investor tidak perlu lagi nih menghitung pajaknya sendiri nih, karena sudah Mhm. bebas kan dari pajak. Iya. Nah, sedangkan instrumen lain seperti kayak deposito itu, nah Iya. bunga deposito itu kan masih dikenakan kan, Kak, PPh final 20%. Terus kayak, instrumen obligasi nih, bunga kuponnya itu masih kena PPh final 10%, Mhm. dan saham juga, transaksi penjualannya di bursa itu, dikenakan pajak 0,1% juga, Kak, dari nilai transaksi. Nah, Oh, sedangkan reksadana sendiri kan udah benar-benar bebas pajak, dan tidak ada biaya apapun. oke. Jadi capital gain dari reksadana ini memang sudah beres pajaknya gitu, Iya, Kak, ya, emang di belakang udah selesai gitu kan. mhm, Nah, sobat Texco di sini kan mungkin kita udah tahu ya bahwa reksadana kan sebutannya dalam tanda kutip "anak emas" dan bebas pajak tadi gitu ya. Tapi mungkin ada jebakan-jebakan nih kadang yang bikin kita salah kaprah gitu ya, bahwa banyak yang mikir kayak, "Kan nggak dikenain pajak ya, ngapain gua lapor di SPT, ngapain aku lapor mhm, di SPT?" Gitu kan. Nah ini kan bahaya banget gitu, Kak, ya. mhm. Nah, boleh nggak Kak Novi lurusin hal ini gitu Kak? Apakah bebas pajak ini berarti kita nggak perlu lapor ke negara gitu? Atau, bagaimana sih sebenarnya status reksadana ini di mata DJP saat musim SPT atau pelaporan SPT tiba? Oke, Kak. Nah, ini pertanyaannya yang cukup menarik juga ya, Kak, ya. Iya. Karena di sini tuh, banyak nih, masyarakat ini yang mengira bahwa bebas pajak itu sama dengan tidak perlu lapor gitu Iya, kan. Nah, ini salah besar sih, Kak, iya, sebenarnya. Karena kita sebagai warga negara yang baik lah ya, Kak, kita tetap harus lapor, tapi dengan status yang tidak menambahkan beban pajak, Kak, atau bisa oke. dibilang tuh nihil ya. Nah, Mhm. meskipun reksadana ini bukan objek pajak bagi kita sebagai investor nih, Kak, ya, kita tetap memiliki, 2 kewajiban pelaporan, Kak, yaitu Oke. pelaporan harta sama, pelaporan sebagai penghasilan, Kak. Mhm. Nah, yang pertama ini melaporkan sebagai harta nih, Kak, atau aset lah kan. Nah, Kakak itu, wajib mencantumkan saldo reksadana yang masih Kakak miliki di per akhir tahun nih. Misalkan Kakak mau lapor SPT tahunan Kakak nih di tahun 2026 nanti nih ya kan. Iya. Nah, berarti Kakak harus melihat, saldo akhir reksadana Kakak di tahun 2026 nanti. Berarti 31 Desember 2026 saldo Kakak. Mhm. Nah, nanti di SPT itu ada yang namanya kode harta nih, Kakak Oke. pilih nih 036 kalau nggak Mhm. salah ya nomor kodenya itu. Nah, itu Mhm. reksadana tuh. Nah, nama hartanya Kakak tinggal tulis saja investasi reksadana. Terus, untuk tahun perolehannya itu tahun perolehan, pas pertama Kakak beli reksadana. Mhm. Terus harga perolehannya itu, nah ini yang paling penting nih, Kak, kadang orang bisa salah nih kan Mhm. masukin harga perolehannya itu kan. Ya, Nah, biasanya tuh harga perolehannya itu tuh dimasukin di harga pertama Kakak membeli.
membeli atau menginvestasikan reksadananya itu. Oke. Itu. Terus yang kedua itu melaporkan sebagai penghasilan atau keuntungan. Nah, jika selama tahun tersebut kakak itu mendapatkan keuntungan, nah itu kakak wajib itu melakukan atau melaporkan keuntungan kakak di SPT tahunan kakak. Nah, itu dalam SPT tahunan itu nanti ada bagian yang penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Kembali lagi nih, reksadana kan kita tidak potong pajak tadi ya kan Kak? Nah, jadi di SPT itu bagiannya itu penghasilan yang tidak dikenakan pajak Kak. Terus kategorinya itu penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak Kak. Nanti itu bisa dipilih ya di SPT tahunannya ya Kak ya. Terus nilai yang diisi itu yaitu masukin nilai selisih dari profit yang kakak dapatkan dari penjualan si reksadana tersebut. Jadi gitu Kak. Oke, jadi memang reksadana ini spesial Kak ya, gitu ya bisa disebutkan. Nah, intinya kita sebagai investor gitu tinggal duduk manis aja nih sambil nunggu cuan buat tumbuh gitu kan ya. Nah, tapi tetap jangan lupa teman-teman ya bahwa memang seperti yang dikatakan Kak Nopi bahwa anak emas ini bukan berarti kita tidak perlu melaporkan itu di SPT tahunan kita gitu ya, harus tetap lapor. Nah, tapi kenapa Kak harus tetap lapor di SPT? Nah, ini Kak masalahnya ya Kak ya. Ada dua hal kenapa kita harus melaporkan reksadana kita di SPT tahunan Kak. Walaupun sebenarnya reksadana ini bebas pajak ya Kak ya. Nah, yang pertama itu transparansi asal-usul kekayaan Kak. Nah, jika suatu hari misalkan nih Kak Feli dari keuntungan reksadana bisa membeli rumah nih. Nah, itu orang kantor pajak itu tidak akan curiga nih kakak bisa dapat penghasilan dari mana karena kakak sudah melaporkan reksadana kakak di SPT tahunan pajak kakak. Jadi untuk kantor pajak udah tidak mengusut lagi nih kekayaan Kak Feli dari mana. Terus yang kedua itu dari segi keamanan hukum Kak. Nah, itu biasalah Kak ya, kita menghindari sanksi administrasi di kemudian hari. Jangan sampai orang pajak tahu wah Feli ini punya mobil dan punya rumah atau punya segalanya tapi penghasilannya nggak kelihatan nih. Dari mana nih kan? Nah, jadi makanya kita harus lapor apapun penghasilan kita Kak. Iya, baik. Berarti benar ya memang sangat penting sekali ya Sobat Texco untuk melaporkan khususnya reksadana ini kan kita bahas reksadana di SPT tahunan kita biar nanti nggak repot lah ya intinya ya gitu. Boleh nih Kak kemudian Kak Nopi untuk kasih kesimpulan nih ke kita ke Sobat Texco dari seluruh pembicaraan kita kira-kira bagaimana sih terkait reksadana ini Kak gitu. Baik Kak Fendi, jadi gini ya Kak ya, memanfaatkan instrumen reksadana ini kita bukan hanya memberikan potensi imbal hasil ya Kak ya. Nah, tetapi juga efisiensi fiskal yang legal bagi portofolio Kak. Jadi jangan biarkan ketidaktahuan membuat aset kita ini tergerus hal-hal yang sebenarnya bisa dioptimalkan Kak. Nah, dan memilih jenis reksadana itu ibarat memilih kendaraan nih Kak. Harus disesuaikan dengan jarak tempuh dan keberanian kita menghadapi guncangan di jalan seperti resiko nih ya Kak ya. Nah, meskipun reksadana itu bebas pajak Kak, kita jangan sampai menutup mata nih bahwa semua jenis reksadana itu punya resiko dan konsekuensi masing-masing Kak. Oke, nah itu dia ya Sobat Texco terkait dengan reksadana yang sudah kita bicarakan dari tadi gitu Kak ya, sudah banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan. Baik Kak Nopi, terima kasih banyak karena sudah menemani saya juga dan Sobat Texco yang menonton dimanapun kalian berada ya. Terima kasih banyak atas waktunya Kak dan atas ilmunya. Oke, Sobat Texco, itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan Kak Nopi terkait dengan reksadana yang katanya jadi anak emas perpajakan. Buat Sobat Texco, jangan lupa untuk melaporkan reksadananya di dalam SPT tahunan Sobat Texco. Dan itu juga sebagai penutup terkait dengan episode Texco Talks kita pada kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi terkait dengan pajak, keuangan, dan juga bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan juga informasi terbaru terkait seputar dengan keuangan. Dan juga kalau kamu suka podcast ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu agar tetap baik ya. Terima kasih semuanya.